Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Soul Land 2 Chapter 370.1. Ye Gui terkekeh dan berkata, apakah aku menyentuh bagian yang sakit? Pergi, kakak ketiga, pukul dia. Petik 2. Su Sanshi tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu bagaimana gadis ini, yang bahkan tidak punya pacar, tahu banyak tentang subjek ini. Namun, ketika dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao, sorot matanya berubah. Pada saat itu, Su Sanshi berdiri tegak, dan tubuhnya terasa seperti gunung tak tergoyahkan yang tidak akan pernah jatuh ke semua orang. Sebelum dia bahkan melepaskan jiwa bela dirinya, udara hitam pekat berputar-putar di sekitarnya, membuatnya tampak lebih berat. Huo Yuhao, bagaimanapun, memberi kesan berbeda. Dibandingkan dengan bobot Su Sanshi, Huo Yuhao seperti kepingan salju. Rasanya mustahil meraihnya. Ketika dia berdiri di sana, dia sepertinya tidak ada. Aura yang dikeluarkan Su Sanshi lenyap begitu mencapai Huo Yuhao. Su Sanshi mengangguk dan berkata, kamu memang sudah berubah, adik junior. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan menjawab, saudara senior ketiga, tolong. Baiklah, jawab Su Sanshi sambil melangkah maju. Cahaya hitam dari tubuhnya mulai bersinar intens ketika riak gelap bergegas menuju Huo Yuhao, seperti dalam pertarungannya melawan Nan Qiuqiu dan Ye Gui. Kegelapan yang menyelimuti langit dan bumi melonjak menuju Huo Yuhao seperti binatang raksasa. Ketika Nan Qiuqiu dan Ye Gui melihat ini, mulut mereka berkedut, tidak senang dengan Su Sanshi. Sebelumnya, dalam pertarungan mereka melawannya, dia tidak begitu berhati-hati. Jiwa bela diri yang dilepaskannya juga tidak sekuat itu. Ye Gui berpikir dalam hatinya, bisakah satu jiwa kaisar dan satu jiwa raja lebih lemah dari Huo Yuhao? Mereka tidak tahu bahwa Su Sanshi bahkan lebih waspada terhadap Huo Yuhao daripada yang mereka kira. Setelah mengenal Huo Yuhao selama bertahun-tahun, Su Sanshi telah melihat kekuatan penuh dari adik lelakinya yang masih kecil berkali-kali. Dalam hatinya, dia tidak pernah melihatnya sebagai Raja Roh Belaka. Tidak hanya Huo Yuhao memiliki kemampuan yang tak terhitung jumlahnya dan gaya bertarung yang sangat fleksibel, tetapi Sanshi juga tidak tahu seberapa kuat Yuhao setelah kultivasinya yang tertutup. Yang dia tahu adalah bahwa Huo Yuhao dan mata rohnya adalah alasan besar mengapa 7 monster Shrek dapat mencapai hasil seperti itu dalam 2 turnamen terakhir. Peran Huo Yuhao jauh lebih besar daripada perannya sendiri. Menghadapi cahaya hitam yang melonjak ke arahnya, Huo Yuhao tersenyum dan mengangguk. Kakak ketiga telah meningkat secara drastis. Domain Xuanwu Anda telah diserap ke dalam kekuatan jiwa Anda. Ini harus menjadi perpaduan lengkap dengan jiwa bela diri Anda, bukan? Petik 2. Saat dia berbicara, dia juga menyerang. 5 cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya. Warna-warna dari 5 cincin jiwa memang mengejutkan. Yang pertama berwarna merah darah dengan 4 garis emas. Sisanya berwarna oranye emas. Ketika 5 cincin jiwa muncul, suhu arena sparring turun. 2 sosok muncul di belakang Huo Yuhao. Kedua bayangan itu mengejutkan untuk dilihat. Mereka berdua wanita, yang di sebelah kiri memiliki ekspresi yang jelas, tetapi dingin di wajahnya, dan mengenakan gaun hijau zamrud. Karena sifat ilusi cahaya, seseorang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Namun, mata hijau gioknya, yang bertepi dengan aura penakluk, sangat jelas. Di seberangnya ada seorang gadis berpakaian putih. Dia anggun dan sombong seperti es dan salju. Dia menatap semua ciptaan dengan arogan dan memiliki sepasang mata biru tua seperti gletser yang telah ada selama lebih dari 10.000 tahun, mengejutkan dan bergerak. Ketika kedua sosok itu muncul, segala sesuatu di sekitar Huo Yuhao juga berubah. Ketika cahaya hitam melonjak ke arahnya hanya berjarak 5 meter darinya, itu berubah menjadi kepingan salju. Udara tidak berangin, namun butiran salju berputar di sekitar tubuh Huo Yuhao. Adegan ini hanya bisa digambarkan sebagai aneh. Bahkan Su Sanshi terkejut olehnya. Adik junior, itu tidak baik, katanya sambil bereaksi segera. Dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan Huo Yuhao. Seketika, warna langit berubah, dan cahaya di sekitarnya redup. Di udara, raksasa Xuanwu Shield muncul. Seperti awan yang menutupi matahari, ia menutupi langit di atas Huo Yuhao. Kura-kura besar dan ular merah darah diperisai menjadi hidup.
Keduanya bertepi aura yang kuat. Seperti gunung, gunung itu menabrak kepala Huo Yuhao. Huo Yuhao berdiri di sana tanpa bergerak. Ekspresinya menjadi selembut sinar matahari saat dia melihat ke kejauhan. Di matanya, hanya ada satu emosi, dan itu melankolis. Sosok emas muncul dan melintas melewati dua sosok dingin di belakangnya. Dibandingkan dengan dua tokoh lainnya, yang ini terlalu nyata. Rambut panjang mengepul di punggungnya. Seluruh tubuhnya berwarna emas. Bukankah itu Wang Donger? Ini bukan Dewi Cahaya, tapi Wang Donge. Rambutnya lurus, tidak bergelombang. Ini adalah Wang Donger Huo Yuhao, kekasihnya. Sosok emas muncul di depan Huo Yuhao dan kemudian berbalik untuk menatapnya. Mereka saling menatap, dan mata Huo Yuhao menjadi berkabut. Pada saat yang sama, aura yang tak terlukiskan bisa dirasakan dari tubuhnya. Itu adalah cahaya pedang keemasan terang. Cahaya pedang itu tidak panjang, hanya 3 kaki panjangnya. Namun, itu muncul antara Huo Yuhao dan sosok emas. Lampu pedang menyala, menghalangi perisai Xuan Wu yang jatuh. Dengan dentang, perisai Xuan Wu mulai bergetar dengan kuat. Saat bergetar, cahaya pedang emas tidak menghilang, tetapi tetap kokoh. Wang Donger emas mengambil langkah maju saat dia memasuki tubuh Huo Yuhao. Tubuh Huo Yuhao berubah halus dan jernih. Itu adalah warna yang sama yang dilihat Su Sanxi di matanya. Huo Yuhao maju selangkah dan meninju. Pukulan ini terlihat sangat sederhana. Siapapun bisa melakukannya. Namun, saat dia menekan, ekspresi wajah Su Sanxi berubah. Perisai Xuan Wu miliknya langsung muncul di depannya, dan dia melangkah mundur dengan kaki kanannya. Kaki kirinya berputar ke samping saat dia berdiri dalam posisi klasik ini. Pada saat yang sama, lapisan cahaya yang tak terhitung muncul di atas perisai Xuan Wu-nya, yang sekarang bersinar dengan cahaya hitam. Nan Qiuqiu dan Ye Gui tiba-tiba merasa ingin muntah darah. Mereka terkejut, menemukan bahwa ruang di arena sparring tampaknya telah runtuh sepenuhnya saat Huo Yuhao diusir. Sebuah ledakan besar bergema di udara, dan Su Sanxi meluncur mundur 3 kaki di belakang perisai Xuan Wu-nya sebelum dia berhasil meluruskan dirinya. Huo Yuhao segera mengangkat tangan kanannya. Saat dia melakukan itu, dua sosok di belakangnya menghilang. Cahaya jernih di tubuhnya bersinar bahkan lebih intens dan menjadi tajam luar biasa. Pada saat itu, seluruh tubuh Huo Yuhao seperti pedang yang telah meninggalkan sarungnya. Telapak tangan kanannya turun. Tidak ada warna. Yang bisa dilihat hanyalah sinar cahaya jernih yang jatuh dari langit. Anehnya, mata Huo Yuhao masih linglung dan hilang. Dia tampaknya tidak bertarung melawan Su Sanxi, tetapi tampaknya memikirkan Wang Donger. Cincin jiwa keempat di tubuh Su Sanxi mulai bersinar saat ia menggunakan pemindahan Xuan Wu-nya. Sebagai master jiwa defensif, dia sangat sensitif terhadap kekuatan serangan lawannya. Sementara dia berkata dalam hati bahwa Huo Yuhao tidak bisa melukainya pada levelnya, saat Huo Yuhao mengangkat telapak tangan kanannya, rasa bahaya yang kuat memaksanya untuk melepaskan keterampilan jiwa keempatnya. Dia ingin menggeser Huo Yuhao untuk mengurangi akurasi serangannya. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada Su Sanxi. Keterampilan jiwa ini, yang tidak pernah gagal dan membantunya berhasil menggerakkan lawan yang lebih kuat, gagal pada Huo Yuhao. Keterampilan jiwanya sekarang pemindahan Xuan Wu, bukan pemindahan dunia bawah misterius. Bahkan jika lawannya adalah Doulo berjudul, Su Sanxi percaya itu memiliki peluang 30% untuk berhasil. Namun, ketika pemindahan Xuan Wu digunakan Huo Yuhao, ia merasa tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada orang yang dipindahkan. Dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya ketika cincin keenamnya menyala. Ular kura-kura di Xuan Wu Shield menjadi hidup ketika perisai itu langsung menyusut hingga hanya 1 kaki. Dia tampaknya memegang kura-kura sekarang, yang memiliki ular di atasnya. Cahaya jernih melintas, dan Su Sanxi dikirim terbang seperti peluru meriam. Dia menabrak ruang belakang. Yang bisa didengar orang hanyalah ledakan dan suara benda yang hancur. Tidak ada yang tahu berapa banyak kerusakan yang ditimbulkannya. Nan Qiuqiu dan Ye Gui berdiri di samping, menatap adegan itu dengan kaget. Mereka tidak bisa percaya bahwa Su Sanxi, yang telah mengalahkan mereka semudah dia memotong sayuran, hanya berlangsung 2 langkah sebelum Huo Yuhao. Mereka bahkan tidak melihat Huo Yuhao menggunakan keterampilan jiwa saat dia mengalahkan Su Sanxi. Huo Yuhao tertegun juga. Dia menurunkan telapak tangan kanannya dan bergegas menuju aula belakang. Kakak ketiga, kamu baik-baik saja. Dia memanggil dengan mendesak. Setelah selang waktu yang lama, dia membantu Su Sanxi, yang wajahnya tertutup debu dan tanah, keluar dari kekacauan. Su Sanxi benar-benar malu.
Su Sanshi berada dalam kondisi sangat berantakan. Pakaiannya terlihat seperti pengemis. Benda-benda aneh menggantung di sekujur tubuhnya, dan bahkan sudut mulutnya berlumuran darah. Su Sanshi, yang telah membuat nama untuk dirinya sendiri melalui kemampuan defensifnya dan diberi moniker The Eternal Defense, terluka oleh Huo Yuhao begitu saja. Ye Gui dan Nan Qiuqiu bukan satu-satunya yang tidak percaya ini. Bahkan dia kesulitan menerima kenyataan ini. Soul Land 2 Chapter 370.2. Pada saat ini, lengan kanannya masih bergetar. Yang lebih mengerikan adalah dia bisa merasakan jiwanya bergetar. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir serangan Huo Yuhao, tetapi dia masih merasa seolah-olah Xuan Wu Shield-nya hampir pecah karena itu. Jika jiwanya hancur, dia akan terluka parah. Apa-apaan, adik junior? Tanya Su Sanshi dengan tawa pahit. Huo Yuhao menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, kakak ketiga, jika saya katakan, saya tidak tahu apa yang saya lakukan, akankah Anda percaya padaku? Kamu bajingan, Su Sanshi berkata dengan tidak sopan. Siapa yang akan mempercayaimu? Huo Yuhao berkata, ini adalah kemampuan yang saya miliki selama beberapa hari terakhir. Itu hanya terdiri dari satu pukulan, satu pedang, dan satu serangan telapak tangan. Pukulan itu disebut Fist of Remembrance, pedang itu disebut Sword of Longing, dan serangan telapak tangan itu disebut Hao Dong Palem. Petik 2. Su Sanshi tertegun. Masih ada serangan telapak tangan. Seandainya pedang itu tidak mengirimku terbang, akankah kamu memukulku dengan telapak tanganmu? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saya perlu mengumpulkan kekuatan untuk Hao Dong Palem saya. Saat ini, saya tidak dapat menghubungkan mereka bersama. Saya tidak berpikir saya cukup kuat. Petik 2. Mulut Su Sanshi berkedut ketika dia berkata, jika kamu tidak cukup kuat, bagaimana kamu bisa memukulku dengan sangat buruk? Itu tidak benar. Anda belum mendapatkan cincin jiwa baru, jadi kultivasi Anda seharusnya hanya berada di peringkat 60. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kamu begitu kuat? Baru saja, ketika kamu menebas dengan pedangmu, aku merasa seolah ada kekuatan aneh yang merobek jiwaku. Dengan kemampuan defensif saya, tidak akan sulit bagi saya untuk menahan serangan Sol Douluo berdering 8. Bagaimana kamu melakukan ini? Pandangan bingung di mata Huo Yuhao saat dia berkata, aku tidak tahu diri. Saya memikirkan banyak hal dalam beberapa hari terakhir, dan saya menyatukan semua kekuatan saya bersama-sama. Ketika saya akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan, saya bisa menggunakan 3 gerakan yang saya ciptakan ini. Ketika saya menggunakannya, yang bisa saya pikirkan hanyalah dongar. Saya tidak tahu bagaimana ini terjadi. Jika saya melakukannya, saya akan menahan sekarang. Maaf, kakak senior ketiga. Seberapa buruk cederamu? Petik 2. Su Sanshi bertanya dengan curiga, ini sangat aneh. Apakah Anda menjadi terlalu terobsesi? Petik 2. Bisakah kamu berhenti bersikap negatif? Suara Bei terdengar. Ketika dia melihat Su Sanshi dalam keadaan mengenaskannya, dia juga terkejut. Dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao dengan gembira saat dia berkata, selamat, adik junior. Anda sudah pulih. Petik 2. Huo Yuhao bergegas dan berkata, maaf karena membuatmu khawatir, kakak. Bei memeluknya dengan erat dan berkata, bagus kamu baik-baik saja. Tidak perlu formalitas. Tampaknya Anda mendapat banyak manfaat dari pelatihan tertutup Anda. Baru-baru ini, peningkatan seseorang membuatnya bangga seperti burung merak. Bagus sekali kau memberinya pelajaran. Petik 2. Bei, kamu bukan orang yang mengalahkan saya, balas Su Sanshi dengan marah. Apa yang membuatmu sangat senang? Jika kamu pikir kamu cukup kuat, lawanlah aku 1 lawan 1. Petik 2. Bei menatapnya dari sudut matanya dan berkata, aku tidak punya waktu untukmu, karena aku punya banyak hal untuk dilakukan. Qiuqiu, Gui, kumpulkan sisanya. Kami memiliki petunjuk, dan saya pikir kami akan segera pergi. Beruntung adik junior kami sudah pulih. Dengan dia, kita memiliki peluang sukses yang jauh lebih besar. Petik 2. Sebelum Ye Gui bisa bereaksi, Nan Qiuqiu berteriak gembira. Dia bergegas ke aula belakang untuk mengumpulkan sisanya. Kakak lelaki, kita punya petunjuk apa? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentang masalah menyelamatkan seseorang dari Kekaisaran Sun Moon. Ayo pergi, kita akan bicara di dalam. Bei menjawab dengan ekspresi serius. Saat dia mengatakan itu, dia membawa Huo Yuhao dan Su Sanshi ke aula belakang. Saat dia masuk, dia melihat meja dan kursi yang hancur.
Bahkan dinding di belakang memiliki lubang besar berbentuk manusia di dalamnya. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan gembira, Sanchi, Anda harus mengubah nama panggilan Anda dari pertahanan abadi. Bagaimana dengan The Eternal Wreck? Petik 2. Hancur. Hancurkan wajahmu, balas Su Sanchi frustrasi. Jangan terlalu senang. Jika Anda berani, cobalah dan berdebat dengannya. Pukulan dan pedang adik junior itu menakutkan. Pukulan pertamanya hampir menghancurkan jiwaku, dan aku tidak bisa memblokir pedangnya. Ini bukan kekuatan yang seharusnya bisa dia gunakan di levelnya. Saya pikir ada perubahan dalam kemampuannya. Petik 2. Kamu bahagia baru-baru ini karena hubunganmu, kata Bei Bei dengan tidak ramah. Pukulan dan pedang adik junior melampaui kultivasinya dengan banyak, tetapi itu tidak datang dari ketiadaan. Ini datang dari kerinduannya akan Dong'er. Dia menyatukan niatnya dengan emosi dan kekuatan rohaninya dengan indah, dan inilah hasilnya. Menurutmu itu mudah. Kekuatan jiwanya lebih lemah dari Anda, tetapi kekuatan spiritualnya jauh melebihi Anda atau milik saya. Dia mengubah kekuatan spiritualnya menjadi kekuatan jiwa, dan mencapai perpaduan yang indah ini. Hanya seperti itulah dia mampu menyerang dengan begitu banyak kekuatan. Namun, adik junior, saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan kekuatan ini terlalu sering. Saya khawatir jika Anda terlalu asyik dengan keadaan ini, Anda mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari situ. Petik 2. Benar, kata Huo Yuhao. Dia memiliki pemikiran yang sama. Matanya masih linglung. Sepertinya dia belum melarikan diri dari kerinduannya akan Dong'er. Dengan kekuatan besar datang pengorbanan besar. Fist of Remembrance, Sword of Longing, dan Haodong Palem milik Huo Yuhao memiliki masalah yang sama. Dia mencurahkan seluruh perhatiannya pada kerinduannya akan Wang Dong'er, yang memungkinkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya melebur dengan sempurna. Kemudian, dia menyuntikkan kekuatan Spirit Ice dan Ice jadi Empress Scorpionnya. Akhirnya, Haodong Palemnya adalah keterampilan yang menakutkan yang menggabungkan sebagian besar kemampuannya. Bahkan Huo Yuhao sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menggunakan Haodong Palem ini. Ketika dia mendengar kata-kata Bei Bei, Su Sanchi bangun dari lamunannya ketika dia berkata, adik junior, Bei Bei benar. Serangan Anda bermasalah. Tolong jangan terlalu asyik di dalamnya. Jangan menggunakannya kecuali Anda harus. Cobalah untuk tidak menggunakannya terlalu sering. Saat dia mengatakan itu, dia menekan kekuatan Huo Yuhao, menyalurkan kekuatan jiwa Xuan Wu yang sejuk dan jernih ke dalam dirinya. Huo Yuhao merasa dirinya bergetar. Saat itulah dia mendapatkan kembali kejernihannya. Terima kasih, kakak ketiga. Namun, bahkan tanpa ketiga gerakan ini, saya masih akan sangat merindukan Dong'er. Tapi jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Petik 2. Bei Bei menghela nafas dan berkata, adik junior, kau memang anak ajaib. Penggabungan sempurna kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan emosi ini bahkan melampaui keturunan penguasa leluhur saya. Jika dia masih hidup, dia akan bangga padamu. Petik 2. Ketika Bei Bei menyebut penatuamu, tatapan hormat melintas di wajah Huo Yuhao saat dia sedikit mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kakak. Saya akan terus bekerja keras. Petik 2. Su Sanchi mengambil waktu ini untuk menyelinap ke dalam sesuatu yang bersih, tidak sulit karena dia selalu membawa alat jiwa berjenis penyimpanannya. Dia merapikan dirinya sehingga dia akan terlihat rapi untuk Jiang Nanan. Tanda hubung. Mereka bertiga memasuki ruang konferensi. Setelah beberapa saat, eselon atas kepemimpinan Sekte Tang juga datang. Kali ini, bahkan Xuan Ziwen, He Kaitu, dan Gao Dalu datang dari Soltul Hall. Kursi di kedua sisi meja di aula konferensi semua terisi. Aula itu penuh sesak. Setelah dia melihat semua orang tiba, Bei Bei berkata, semua orang ada di sini. Mari kita mulai. Selain Huo Yuhao, yang lainnya melantunkan, kami dari Sekte Tang akan selalu tak tertandingi. Su Sanchi, yang duduk di sebelah Huo Yuhao, berbisik, ini adalah moto Sekte Tang mulai sekarang. Ingat itu. Baiklah, Huo Yuhao mengangguk kembali. Dia memandang semua orang, yang semuanya menatapnya dengan gembira. Hanya Xuan Ziwen yang tampak sedikit tidak senang. Yang lainnya senang. Bei Bei tersenyum dan berkata, semuanya, Huo Yuhao telah menyelesaikan pelatihan tertutupnya. Ini berita bagus. Dengan imitasi Huo Yuhao, misi penyelamatan akan jauh lebih mudah. Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, wajahnya berubah serius ketika dia berkata dengan suara berat, dari apa yang dikatakan Akademi kepada kita, Kekaisaran Sun Moon tidak memenjarakan sandera mereka di kota Radiant. Sebaliknya,
Mereka berada di Sunrise City. Sunrise City berada di selatan Radiant City. Itu dikelilingi oleh dataran yang membentang sejauh mata memandang. Geografinya sederhana, dan karenanya, merugikan upaya penyelamatan kami. Oleh karena itu, inilah mengapa saya mengatakan bahwa akan lebih mudah dengan imitasi Huo Yuhao. Menurut penilaian yang dibuat oleh Akademi, Kekaisaran Sun Moon telah menjadi jauh lebih waspada setelah ledakan terakhir. Karena Sunrise City tidak besar dan memiliki tembok, kota ini sangat dapat dipertahankan. Tidak hanya ada banyak tentara di sana, ada juga penguasa jiwa jahat dan insinyur jiwa yang kuat. Secara khusus, alat pengawasan jiwa akan menjadi masalah besar. Saya tidak berpikir imitasi adik kecil bisa menipu mereka. Operasi penyelamatan ini akan sangat sulit. Petik 2. Heike itu berbicara, kakak laki-laki, bisakah kita pergi dengan rute bawah tanah? Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. The Sekte Tubuh melakukan ini 2 kali, dan setiap kali, Kekaisaran Sun Moon diberikan pukulan berat. Mereka pasti memiliki persiapan untuk taktik itu sekarang. Bagi kami, keuntungan terbesar kami adalah Kekaisaran Bulan Matahari menyalahkan Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Bintang Luo atas ledakan tersebut. Mereka akan mengawasi lebih ketat kedua negara itu, setidaknya dibandingkan dengan kita. Setelah menunggu selama 2 bulan, sementara pertahanan Kekaisaran Sun Moon masih ketat, mereka seharusnya santai secara psikologis. Akademi telah membuat rencana. Setelah beberapa saat, mereka yang mengambil bagian dalam misi ini akan bertemu dengan mereka. Guru Xuan, tolong bantu menjaga Sekte Tang saat kita pergi. Di antara kita semua di sini, Nanan dan Xiao Xiao akan tetap tinggal. Petik 2. Ketika Jiang Nanan dan Xiao Xiao mendengar itu, mereka terkejut. Namun, sebelum mereka dapat berbicara, Bei Bei mengangkat tangannya, menunjukkan kepada mereka bahwa mereka harus membiarkannya selesai. Operasi penyelamatan ini akan sangat berbahaya. Perkembangan Tangsek berjalan dengan lancar, jadi yang terbaik untuk kalian berdua tetap tinggal. Aku, Kaitu, Sanshi, Yu Hao, Gui, Qiu Qiu, dan Jue Chen akan mengambil bagian dalam operasi ini. Sisanya akan tinggal di belakang. Petik 2. Soul Land 2 Chapter 370.3. Oi, kakak, bagaimana kamu bisa melupakanku? Qing Zian berkata dengan sedih. Bei Bei berpikir sebentar, lalu berkata, baiklah, kamu juga bisa ikut. Sudah diputuskan. Nanan, Xiao Xiao, dan Nana akan tinggal di belakang. Akademi memiliki pengaturan sendiri untuk musuhan. Dalu, tetap tinggal bersama Guru Xuan untuk melanjutkan pekerjaan Soul Tool Hall kami. Petik 2. Kakak laki-laki, kata Huo Yuhao tiba-tiba. Iya, Bei Bei berkata sambil menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao berkata, operasi ini penting, tetapi kami masih membutuhkan seseorang dari Sekte Tang untuk mengelola semuanya. Kamu harus tinggal juga kali ini, kakak kedua dan kakak ketiga akan memimpin kita. Tetap di rumah dan jaga sekte ini. Kami akan merasa lebih nyaman seperti ini juga. Petik 2. Bei Bei mengerutkan kening dan berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Saya. Su Sanshi berkata, Huo Yuhao benar. Bei Bei, kamu harus tinggal. Sekte Tang memiliki cukup banyak hal untuk Anda selesaikan. Jika Anda memberikan semuanya kepada Nanan dan Xiao Xiao, mereka akan berada di bawah banyak tekanan. Perintah dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Luo Bintang, dan Kekaisaran Douling datang seperti salju selama badai salju. Apakah Anda ingin Guru Xuan merawat mereka secara pribadi? Jika Yu Hao tidak mengakhiri pelatihan tertutupnya, Anda harus pergi. Tapi sekarang kita memiliki Yu Hao, apa gunanya kamu pergi? Begitu Huo Yuhao pulih sepenuhnya, dia akan lebih kuat darimu dalam semua aspek. Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak pergi. Petik 2. Bei Bei tertawa dan menjawab, sementara aku tahu kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu juga harus memikirkan perasaanku, kan? Melihat itu, saya benar-benar harus berusaha dan bekerja lebih keras. Yu Hao, kamu. Petik 2. Huo Yuhao bisa tahu apa yang ditakutkan oleh kakaknya. Dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kakak, aku baik-baik saja. Setelah saya kembali dari operasi penyelamatan, saya akan mencari Donger. Kemudian saya akan melanjutkan pelatihan pintu tertutup saya. Petik 2. Bei Bei bukanlah seseorang yang cenderung ragu-ragu. Dia juga tahu bahwa Sekte Tang membutuhkannya untuk tetap tinggal. Operasi penyelamatan ini tidak dapat memengaruhi perkembangan sekte ini secara keseluruhan. Oke, sudah diputuskan. Kali ini, Yu Hao akan memimpin. Yu Hao, jangan lalai dari peranmu.
Saya hanya bisa merasa nyaman jika saya menyerahkan semua orang kepada Anda. Bawa semuanya kembali padaku dengan selamat. Petik 2. Ya, kakak, kata Huo Yuhao. Dia tidak menolak peran itu. Cahaya jernih dan halus bersinar di kedalaman matanya. Cahaya dingin menyala dan menghilang. Jika bukan karena kekaisaran matahari bulan, kita tidak akan memasuki lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Jika kita belum memasuki lembah, bagaimana Donger? Terlepas dari apakah itu karena alasan nasional atau pribadi, ia berdiri kokoh melawan kekaisaran Sun Moon. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kekaisaran Sun Moon untuk memerintah benua sambil mengikuti agama Tuan Jiwa Jahat. Dia sudah muda, tetapi dia berjuang untuk orang-orang yang dia cintai. Dia ingin membalas dendam untuk Donger, dan dia berusaha meningkatkan kekuatannya sendiri. Kata-kata pemimpin Clear Sky Sekte, Niu Tian, terpatri dalam pikirannya. Sebagai seorang pria, jika dia bahkan tidak bisa melindungi wanita miliknya sendiri, hak apa yang dia miliki untuknya? Donger, tunggu aku. Setelah saya menyelamatkan mereka, saya akan mencari Anda. Sudah hampir 3 bulan, apakah Anda sudah bangun? Ketika dia memikirkan Donger, Huo Yuhao bisa merasakan hatinya terbakar. Niat bertarung menyala-nyala di dalam dirinya. Jiang Nanan dan Xiao Xiao tampak tidak mau, tetapi Bei Bei sudah memutuskan. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Awalnya, Bei Bei bahkan tidak ingin He Kaito ambil bagian. Namun, begitu dia memikirkan bahaya dari operasi ini, dia menyadari bahwa dia membutuhkan senjata tambahan yang bisa diberikan oleh Kaito, dan membiarkannya pergi. Yuhao, datanglah. Tepat setelah pertemuan, Suan Ziwen memanggil Huo Yuhao. Apakah kamu masih ingin belajar teknik jiwa? Jangan bilang kamu sudah memutuskan untuk menyerah sepenuhnya. Suan Ziwen berkata dengan marah. Dia belum melihat Huo Yuhao bekerja di Soul Tool Hall selama beberapa bulan. Huo Yuhao menggaruk kepalanya dan berkata, Guru Suan, saya tidak bermaksud menyerah pada rekayasa jiwa. Namun, aku tidak bisa meneliti teknologi terbaru dalam rekayasa jiwa denganmu lagi, aku. Petik 2. Tidak apa-apa, jangan katakan lagi. Kita semua memiliki aspirasi kita sendiri, dan aku tidak akan memaksamu. Namun, sebelum Anda pergi, mampir ke meja saya. Saya telah membantu Anda melakukan pemeliharaan dan membuat beberapa penyesuaian pada alat jiwa Anda yang berbentuk manusia. Lihatlah apa yang telah Anda lakukan. Semuanya berantakan. Berapa banyak bahan yang Anda buang? Huff. Setelah dia mengatakan itu, Suan Ziwen berbalik untuk pergi. Saat dia menyaksikan Suan Ziwen pergi, Huo Yuhao merasa hatinya menjadi hangat. Sementara Guru Suan mungkin keras, dia sangat memperhatikan Yuhao. Sebelum memulai pelatihan tertutup, ia telah menyerahkan alat jiwanya yang berbentuk manusia ke Suan Ziwen. Ketika dia membuatnya, dia memang menggunakan banyak logam langka, tapi itu agar dia bisa membawa lebih banyak jenis logam langka kembali, dan Suan Ziwen pasti tahu itu. Tentu saja, alat jiwanya yang berbentuk manusia masih kasar dan kasar, karena ia tidak punya banyak waktu untuk membuatnya. Karena Suan Ziwen mengatakan bahwa dia telah melakukan beberapa penyesuaian, kemungkinan dia telah membuat desain baru yang revolusioner untuk alat jiwa berbentuk manusia. Bahkan Kekaisaran Sun Moon, yang tidak memiliki teknologi mekanis dari Sekte Tang, tidak dapat menghasilkan desain yang begitu sempurna. Tanda pisah. Semua orang kembali berkemas. Tentu saja, kedua pasangan juga mengucapkan selamat tinggal kepada satu sama lain. Setelah 2 jam, mereka berkumpul di arena perdebatan Sekte Tang. Huo Yuhao, He Kaito, Su Sanxi, Ji Juechen, Jing Zian, Ye Gui, dan Nan Qiuqiu, semuanya bertujuh. 6 adalah kaisar jiwa, ditambah Huo Yuhao, yang bisa dikatakan sebagai kaisar jiwa Sudo. Bei Bei berjalan di depan Huo Yuhao dan berkata, adik junior, perjalanan ini berbahaya. Saya mempercayakan Anda dengan keselamatan semua orang. Hanya ada satu instruksi dari saya, dan itu akan kembali hidup tidak peduli apa yang terjadi. Lakukan untuk Sekte Tang, dan untuk dirimu sendiri. Petik 2. Kami dari Sekte Tang akan selalu tak tertandingi. Kakak, saya akan membawa semua orang kembali dengan aman, bahkan jika saya. Petik 2. Baiklah, pergi. Bei Bei tidak menunggu sampai dia selesai. Dia menepuk pundaknya dan berjalan di depan semua orang ke arah pintu utama. Huo Yuhao dan rekan-rekannya menyusul dengan cepat. Di bawah kepemimpinan Bei Bei, mereka berjalan ke arah Akademi Shrek. Akademi Shrek masih sama. Karena perkembangan alat jiwa yang pesat, Shrek Academy berada dalam tahap baru kemakmuran.
Perluasan Departemen Alat Jiwa berarti sekolah telah menambahkan 3 kelas baru untuk rekayasa jiwa di semua kelas. Tanda hubung. Ketika Huo Yuhao tiba di pintu akademi, itu sudah siang. Para siswa telah mengakhiri pelajaran mereka, dan berlari keluar pintu. Di luar akademi, pedagang asongan menjual makanan dan barang dagangan mereka kepada para siswa. Itu adalah pemandangan yang hidup. Su Sanxi meremas bahu Huo Yuhao, menghela nafas, dan berkata, setiap kali aku melihat adegan ini, aku akan mengingat kembali saat ketika kita pertama kali bertemu. Pada saat itu, bukankah kamu salah satu dari mereka? Saat dia mengatakan itu, ekspresinya berubah menjadi sedih. Adik junior, kapan terakhir kali kamu membuat ikan bakar untuk kami? Kali ini, Anda harus memasak ikan bakar untuk kami. Petik 2. Baiklah, kata Huo Yuhao. Dia melihat ke depan, dan memperhatikan bahwa tubuh Bei Bei tampak menegang ketika Su Sanxi menyebut ikan bakar. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa adegan ini memenuhi kakak lelaki dengan kenangan. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan guru Xiaoya? Su Sanxi cerdas. Ketika dia melihat tatapan Huo Yuhao, dia juga memperhatikan perubahan emosi Bei Bei. Oh, benar, Bei Bei, apakah kamu keberatan menunjukkan gambar kamu kepada adik laki-laki junior? Dia pergi ke Ichevireyin yang nah sebelumnya, kan? Mungkin yang Anda butuhkan ada di sana. Petik 2. Bei Bei berhenti dan berbalik. Dia menamparkan dahinya dengan penyesalan diri dan berkata dengan cemas, oh benar. Bagaimana saya bisa lupa? Sanxi, kamu akhirnya melakukan sesuatu dengan benar. Adik junior, apakah Anda sudah melihat 2 jenis tanaman ini? Ketika saya berada di lembah pertanyaan cinta Yin Yang, itu memberi saya petunjuk ini. Saya percaya kita membutuhkan barang-barang ini untuk menyelamatkan Little Lia. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Bei Bei dengan hati-hati mengeluarkan manual dari saku bagian dalam. Dia membukanya, mengungkapkan 2 gambar indah. Yang pertama adalah bunga besar berwarna merah muda. Kelopak memikat pinknya mekar penuh, dan pemandangan itu sangat mencengangkan. Yang kedua adalah rumput pisau yang tampak biru kristal. Apakah ini sutra halus yang abadi? Huo Yuhao bertanya dengan kaget. Ketika dia mendengar dia mengatakan nama ini, tubuh Bei Bei membeku, dan dia berkata, adik junior, kau mengenalinya. Sejak kembali dari Kekaisaran Sun Moon, ia menggunakan hadiahnya untuk menemukan artis terbaik. Dia menggambarkan gambar ini, dan meminta seniman untuk menggambarnya. Namun, sementara dia berhasil mendapatkan gambar untuk itu dan menyiapkan uang untuk itu, tidak ada satupun master jiwa atau toko di Shrek City yang tahu apa 2 barang itu. Setelah beberapa bulan, bahkan Bei Bei kehilangan harapan. Dia tidak pernah berharap bahwa Huo Yuhao akan menjadi orang dengan jawabannya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, aku seharusnya benar. Saya melihat tanaman ini di Well Ichevireyin Yang, dan itu meninggalkan kesan mendalam pada saya juga. Saya menamakannya Delicate Silk Immortal, karena itu jenis tanaman yang sangat langka dan mahal. Di sumur Ichevireyin Yang, salah satu dari mereka bahkan menjadi makhluk hidup. Kakak, setelah kami kembali, aku akan mencarinya bersamamu. Selain itu, pengetahuan tanaman Delicate Silk Immortal luar biasa. Bahkan jika kita tidak mengenali yang kedua, itu akan terjadi. Petik 2. Napas Bei Bei bertambah cepat. Setelah beberapa lama, dia mengangguk dan berkata, baiklah, kami akan berbicara sekembalinya Anda. Butuh banyak pengendalian diri untuk mencegah dirinya menyeret Huo Yuhao pergi untuk mencari Immortal Sutra halus segera. Tidak peduli seberapa besar dia mencintai Tangya, tidak peduli seberapa besar dia ingin menemukan obat untuk menyembuhkannya, dia harus menempatkan kepentingan sekte di atas kepentingannya sendiri. Huo Yuhao memperhatikan frustrasinya. Kakak, kami akan segera kembali. Iya. Saat dia mengatakan itu, mereka sudah berada di gerbang sekolah. Menghadapi mereka, sekelompok siswa muda sedang berjalan keluar. Kedua kelompok saling bertabrakan, karena jalan terhambat di kedua sisi oleh pedagang asongan. Di belakang kelompok siswa adalah seorang siswa muda dengan seragam ungu. Dia harus berada di kelas 4 di halaman luar. Rambutnya biru tua, dan dia terlihat energik dengan ekspresi bangga.